Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Debi Kuning Amanah, mahasiswi S1 Accounting BINUS University. Kali ini saya akan menjawab diskusi untuk mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance dengan judul The Sampling Process. Dalam soal kita diminta untuk mendownload dan mereview jurnal dengan judul The God Locus of Financial Control, Impulsive Use of Buy Now Pay Later Service, and Subjective Financial Well-being Among Accounting Students, The Role of Social Comparison Tendencies. Reviewlah jurnal tersebut berdasarkan poin-poin yang tertera dalam layar. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknik sampling apa yang digunakan dalam penelitian ini dan bagaimana teknik tersebut mempengaruhi representativitas serta generalisasi hasil penelitian terhadap populasi mahasiswa akuntansi di Indonesia. Peneliti menggunakan purposive sampling atau non-probabilistik dengan kriteria spesifik yang digunakan mahasiswa akuntansi undergraduate yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Implikasi terhadap representativitas dan generalisasinya, kelemahan atau batasannya yang pertama, tidak acak penuh. Karena purposif, tidak semua mahasiswa akuntansi punya peluang sama untuk dipilih, sehingga terjadi risiko bias seleksi. Kemudian, kemungkinan bias homogeneity, sampel bisa cenderung mahasiswa yang aktif, termotivasi, atau yang punya karakteristik tertentu. Misalnya tertarik penelitian. Itu bisa membuat variabilitas konstruk atau GLFC, impulsif BNPL di populasi luas tidak terwakili. Kemudian generalisasi terbatas. Hasil mungkin hanya berlaku bagi mahasiswa akuntansi dengan karakteristik tertentu. Misalnya kampus di kota besar, mahasiswa yang mudah dijangkau. Dan sulit diperluas ke semua mahasiswa akuntansi Indonesia, apalagi ke non-akuntansi atau populasi lain. Kemudian, under coverage dari daerah yang sulit dijangkau atau institusi kecil, kampus di daerah luar kota besar, mahasiswa yang kurang aktif dalam survei, dan sebagainya. Dengan demikian, generalisasi ke seluruh populasi mahasiswa akuntansi di Indonesia harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hasil ini mungkin valid sebagai keterkaitan dalam sampel tertentu, bukan sebagai estimasi parameter populasi secara luas. Nomor 2, bagaimana peneliti menentukan ukuran sampel yang dianggap memadai untuk analisis menggunakan pendekatan PLS-SIM, serta apa dasar teoritis atau praktis yang digunakan dalam penentuan jumlah tersebut. Apa yang dilakukan di penelitian ini? Yang pertama, peneliti melaporkan memperoleh 473 responden sebagai sampel. 2, yang dianalisis dalam model tampaknya sebagian atau seluruhnya sampel tersebut. Dalam abstrak disebut participants were 47 accounting undergraduate students selected using purposive sampling. Namun, dari artikel tidak dijelaskan bahwa peneliti menggunakan formula statistik tertentu, misalnya aturan 10 kali indikator atau minimum N200, untuk menetapkan ukuran sampel. Dalam artikel abstrak, mereka tidak menjelaskan pertimbangan khusus ukuran sampel PLS-SIM. Dalam literatur PLS-SIM, beberapa pendekatan umum untuk menentukan ukuran sampel diantaranya rules of thumb. Contoh klasik 10 kali jumlah indikator per konstruk atau 10 kali jumlah jalur terpadat dalam model, atau beberapa menyarankan minimal 200 sampai 300 sampel agar estimasinya stabil. Yang kedua, power analysis atau kalkulasi statistik. Menggunakan perhitungan statistical power, misalnya G-power, untuk mendeteksi efek minimal yang diinginkan pada level signifikansi tertentu. Pemilihan ukuran sampel berdasarkan standar error, reliabilitas varians kecil, atau efek moderasi atau mediasi yang diharapkan. Yang ketiga, simulasi Monte Carlo melakukan simulasi sebelumnya untuk memastikan bahwa ukuran sampel cukup untuk mendeteksi efek dalam struktur model, khususnya jika ada mediasi dan moderasi. Yang keempat, pertimbangan praktis. Jika populasi terbatas atau akses respon sulit, peneliti mungkin memilih ukuran yang masih visible, lalu melakukan uji robustitas, misalnya bootstrap. Komentar terhadap penelitian ini,
Karena artikel tidak menjelaskan secara eksplisit metode penentuan sampel VLS-SIM mereka, bisa jadi ukuran 473 lebih berdasarkan pertimbangan praktis, misalnya jumlah responden yang berhasil dikumpulkan daripada perhitungan statistik. Jika modelnya relatif kompleks, ada mediasi dan moderasi, idealnya ukuran sampel lebih besar agar estimasi efek interaksi stabil. Peneliti bisa memperkuat studi mereka dengan menjelaskan power analisis atau simulasi a priori untuk memastikan bahwa 473 cukup untuk mendeteksi efek moderasi dan mediasi dengan kekuatan statistik memadai. Untuk permintaan soal ketiga, metode pengumpulan data apa yang digunakan dalam penelitian ini, dan bagaimana peneliti memastikan validitas serta reliabilitas instrumen kuesioner yang mengukur konstruk seperti God Locus of Financial Control dan Subjective Financial Well-being. Metodenya survei online self-report, modelnya time lag cross-sectional, 2 gelombang waktu. Validitasnya diuji dengan AVE, Average Variance Extract, lebih besar dari 0,5, dan Fornell-Larker, diskriminan. Reliabilitasnya yang pertama Cronbach Alpha dan Composite Reliability lebih dari 0,7, dan bootstrapping untuk uji kestabilan estimasi. Bias dikontrol dengan variabel kontrol, gender, usia, pekerjaan, dan jeda waktu pengisian. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penggunaan survei online dalam konteks penelitian perilaku keuangan mahasiswa, terutama terkait potensi bias responden dan keterbatasan kontrol terhadap kondisi pengisian data. Kelebihannya, cepat, murah, dan jangkauannya luas. Responden juga merasa anonim sehingga lebih jujur. Kelemahannya, self-selection bias, hanya responden aktif yang ikut, kurang kontrol atas kondisi pengisian, dan potensi common method bias dan respon yang asal-asalan. Sehingga perlu kontrol kualitas, reminder, filter waktu respon, dan attention check. Terakhir, jika penelitian ini diperluas untuk mencakup populasi non-mahasiswa atau sektor mahasiswa lain, bagaimana strategi sampling dan metode pengumpulan data sebaiknya disesuaikan agar hasil penelitian tetap valid dan relevan secara empiris? Gunakan stratified random sampling berdasarkan wilayah, usia, dan pendapatan. Kemudian kombinasi online dan tatap muka, mixed method untuk wilayah sulit internet. Adaptasi instrumen dan lakukan pilot test pada populasi umum. Dan yang terakhir, gunakan pembobotan data bila respon antar wilayah tidak seimbang. Sekian presentasi saya untuk diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.